Halo, selamat datang di channel Psikis, Psikologi dan Kekristenan. Video kali ini kita akan mengulas secara singkat film dari Dr. Cha dan apa yang dapat kita pelajari dari film tersebut. Drama Korea ini mengangkat tentang kehidupan seorang yang bernama Cha Jung Suk, yang merupakan wanita parubaya berusia mendekati 50 tahun. Dia menikah dengan Seo In Ho, kepala ahli bedah yang merupakan teman seangkatannya dulu, dan dia punya 2 anak dan tinggal dengan mertuanya. Diceritakan dia terpaksa berhenti berkarir dan fokus mengurus rumah tangga, termasuk membersihkan rumah, memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak, hingga melayani mertua. Fokus hidupnya adalah melayani keluarga dan terbiasa melakukan semua hal tersebut sampai kurang lebih 20 tahun. Seringkali dia mengabaikan keinginan melakukan berbagai hal untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Awalnya dia nggak peduli akan hal tersebut karena hanya fokus menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik yang melayani keluarganya. Sampai suatu waktu perubahan hidupnya mulai terjadi ketika Jung Suk didiagnosa mengalami kerusakan liver, sehingga perlu donor agar bisa melakukan transplantasi. Orang yang dianggap cocok untuk melakukan transplantasi tersebut adalah suaminya. Namun suaminya sangat ragu mendonorkan livernya. Bahkan dia mendapatkan penolakan yang keras dari mertua. Dari sini dia melihat bahwa dirinya tidak dihargai oleh suami dan mertuanya. Singkat cerita dia mendapatkan donor dari orang lain dan bisa dioperasi. Setelah dia sehat dan pulih, dia semakin sadar kalau selama ini dia tidak dihargai, dia merasa kesepian dan kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya dia kemudian sadar dan dia ingin menghargai kesempatan hidup untuk kedua kalinya itu dengan mengejar mimpinya yang tertunda, yaitu menjadi dokter. Dari film ini ada satu hal yang bisa kita pelajari sebagai kaum wanita. Walau menjadi ibu rumah tangga, jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Kadang ibu rumah tangga lebih dikenal hanya karena suami atau anaknya. Biasa mereka dipanggil misalnya istri A atau istri B. Mereka kadang juga dipanggil mama A, mama C, atau mama D. Seringkali ibu rumah tangga terlalu sibuk mengurus suami, anak, dan rumah tangga sampai lupa kepada dirinya sendiri. Misalnya, lupa dengan makanan kesukaan karena terbiasa memasakkan makanan kesukaan suami atau anak. Atau mungkin lupa dengan hobi karena sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Bahkan lupa dengan mimpi atau passion yang ada di dalam diri mereka. Berkeputusan menjadi ibu rumah tangga bukan berarti kita biarkan larut dalam kesibukan sehingga merupakan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak punya karir di luar, tapi paling tidak kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk kerjakan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Misalnya hobi, atau melakukan perawatan diri, atau mungkin sesekali membeli makanan atau baju kesukaan. Memperhatikan diri bukan berarti egois, karena itu bagian dari self-care. Kita juga tetap bisa melakukan hal-hal yang berguna dan menjadi berkat untuk orang lain. Sedangkan untuk wanita yang bekerja atau mengejar karir, kadang mungkin lebih sering dihantui rasa bersalah. Merasa belum menjadi istri atau ibu yang baik. Sadarlah kalau kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Peran sebagai wanita karir dan ibu dan juga istri tidaklah mudah. Kita perlu strategi yang tepat agar dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi. Apapun itu, menjadi rumah tangga atau wanita karir, kita tetap harus kembangkan talenta dan bakat yang Tuhan sudah berikan. Teruslah bertumbuh, berkembang, berkarya, dan menjadi berkat. Demikianlah salah satu pelajaran hidup untuk kaum wanita yang bisa kita pelajari dari film Dr. Cha. Kalau kamu belajar apa dari film ini, kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.